Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galdi Sulistyo, NPM 1000703160448. Sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Pengembangan Pariwisata Menggunakan Media Sosial di Kelurahan Jelakong, Kabupaten Bandung. Adapun pendahuluannya, yang pertama, sektor pariwisata di Indonesia merupakan penyumbang tertinggi devisa negara, kedua di bawah dari sektor migas, dan diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Kemudian terdapat 11 desa wisata di Kabupaten Bandung, dan uniknya desa wisata Jelakong ini merupakan satu-satunya desa wisata yang menyuguhkan lukisan sebagai atraksi utamanya. Kemudian untuk penelitian ini menggunakan analisis key performance indicator dan juga analisis SWOT atau strong opportunities, aspiration, dan result. Kemudian untuk perumusan masalah, pertama, belum adanya kajian parameter sosial media terhadap pariwisata di Jelakong. Kemudian yang kedua itu belum adanya strategi pengembangan pariwisata menggunakan media sosial. Untuk tujuannya sendiri yaitu melakukan kajian dan menyusun strategi pengembangan pariwisata menggunakan sosial media. Untuk sasarannya sendiri, yang pertama mengidentifikasi parameter sosial media, yang kedua sebagai rekomendasi pengembangan lebih lanjut terkait pengembangan objek wisata. Kemudian yang ketiga, rekomendasi sebagai pengembangan menggunakan media sosial untuk menambah daya tarik wisatawan. Untuk kerangka berpikirnya sendiri, yang pertama berangkat dari fenomena permasalahan yang terjadi, yaitu di Jelakong ini terdapat desa wisata akan tetapi belum dikenal secara luas. Kemudian untuk perumusan masalahnya, yaitu belum ada kajian strategi lebih lanjut mengenai pengembangan pariwisata menggunakan media sosial. Kemudian untuk alur penelitiannya sendiri, yang pertama itu penurunan variabel, yang kemudian dilakukan survei lapangan, kemudian dilakukan analisis SWOT dan analisis deskripsi, kemudian diturunkan menjadi tabel SWOT, matrik SWOT, dan penyusunan strategi. Untuk gambaran umumnya sendiri, Jelakong ini didirikan oleh seorang pekerja seni bernama Pak Awan. Dia adalah seorang seniman panggung. Kemudian beliau mulai melukis di Jelakong ini. Hingga saat ini masyarakat yang ada di Jelakong ada sekitar 600 orang yang berprofesi sebagai pelukis. Untuk daerah kajiannya sendiri yaitu di sepanjang koridor Jalan Jelakong. Kemudian untuk analisisnya sendiri, yang pertama analisis key performance indicator. Pertama itu ada audience growth rate, di mana penelitian ini ditinjau dari 4 pemilik galeri Instagram. Yang pertama itu ada Abah Anclong. Untuk audience growth rate-nya itu 0,74. Yang kedua itu ada Cerah Art Gallery dengan nilai sebesar 1,05%. Kemudian untuk Sofian Art itu sebesar 1,04%. Kemudian Sofian Painting sebesar 1%. Kemudian yang kedua ada applause rate. Galeri Abah Anclong ini memiliki 7,62%. Kemudian Cerah Art Gallery memiliki 6,12%. Kemudian Sofian Art memiliki 16,71%. Kemudian Sofian Painting memiliki 10,45%. Kemudian untuk engagement rate-nya sendiri untuk Abah Anclong yaitu sebesar 11,06%, untuk Cerah Art Gallery sebesar 38,05%, Sofian Art sebesar 42,8%, kemudian Sofian Painting sebesar 17,66%. Kemudian untuk amplification rate-nya sendiri, yang pertama Abah Anclong itu sebesar 11,06%, kemudian Cerah Art Gallery sebanyak 20,36%, Sofian Art sebesar 24,21%, kemudian Sofian Painting sebesar 17,66%. Dan untuk comment conversation rate-nya sendiri, untuk Abah Anclong sebesar 1,62%, Cerah Art Gallery sebesar 2,28%, untuk Sofian Art Gallery sebesar 2,6%, kemudian untuk Sofian Painting itu 3,4%. Untuk customer testimonial, rata-rata memang customer yang telah membeli hasil karya seni di Jelakong ini merasa puas, yaitu dengan adanya pengembalian hasil karya seni. Kemudian untuk customer satisfaction score-nya sendiri yaitu sebesar 77,1%,
dan untuk net promotornya sendiri yaitu sebesar 74,5%. Kemudian dilakukan analisis SOAR, yaitu terdapat variable strong, opportunities, aspiration, dan result, di mana strong ini adalah hal-hal yang menjadi kekuatan, untuk opportunitiesnya sendiri yaitu peluang, untuk A-nya itu adalah aspiration, kemudian untuk R-nya itu adalah result. Kemudian selanjutnya dilakukan matriks SOAR yang berfungsi untuk menyusun strategi utama. Yang pertama itu membranding Jelekong sebagai destinasi wisata, kemudian memanfaatkan segmentasi pasar yang ada, kemudian bekerjasama antara seluruh pengelola seniman dengan memanfaatkan dukungan pemerintah. Untuk strategi opportunities dan aspirations, yang pertama itu memanfaatkan adanya teknologi, yang kedua itu melakukan promosi di berbagai sosial media, kemudian yang ketiga itu adalah bekerjasama dengan pemerintah untuk melakukan promosi di berbagai platform. Kemudian untuk strategi result dan strength-nya itu, yang pertama ada mengelola sistem media sosial Jelekong agar lebih baik lagi, kemudian mempromosikan Jelekong sebagai destinasi wisata dengan keunikan kehidupan masyarakatnya, kemudian masyarakat yang udah nama baik dan adanya pengembangan pariwisata. Kemudian untuk strategi opportunities dan result, yang pertama itu ada membuat tim khusus yang memanfaatkan masyarakat mengelola sosial media secara menyeluruh, kemudian yang kedua mempromosikan dan dengan memanfaatkan hasil karya seni Jelekong di berbagai platform sosial media. Kemudian yang terakhir itu membuat program kegiatan berkelanjutan. Untuk strateginya sendiri, untuk SA-nya yaitu ada membranding Jelekong sebagai destinasi wisata kesenian lokal. Kemudian untuk strategi OA-nya itu melakukan ekspansi atau perluasan lintas sosial media. Kemudian untuk strategi SR-nya sendiri mengelola sosial media Jelekong oleh masyarakat. Kemudian untuk SR-nya sendiri meningkatkan kualitas sosial media. Kesimpulannya sendiri berdasarkan hasil analisis key performance indicator, di mana Jelekong ini sudah mempunyai kualitas yang cukup baik terkait karya seni, akan tetapi belum dikenal secara luas. Kemudian untuk analisis SOAR-nya sendiri menjadi strategi pengembangan dan program pengembangan. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.